Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Arata. Nah, mohon maaf nih ya, karena memang ini lagi pandemi kayak gini, jadi mungkin kebanyakan soal unboxing ya, karena untuk setupnya itu lumayan jauh dari sini dan ya rada sulit lah untuk melakukan hal tersebut. Tapi nggak apa-apa, tetap saya usahain ada video walaupun jadinya jarang, nggak apa-apa lah ya. Ini langsung aja di sini. Ada sebuah pen tablet ya, mereknya Huion. Jadi sebenarnya saya pengen nyoba-nyoba ya, karena kalau editing tuh yang mungkin pengen yang detail, yang presisi seperti menggunakan pen tool katakanlah, mungkin memerlukan sebuah alat bantu ya, seperti pen tablet ini. Jujur saya pribadi nggak jago-jago banget gambar, cuman apa salahnya coba. Nah, di luar sana tuh sebenarnya banyak ya, selain Huion ini, dan terkenal tuh ada Wacom. Saya sendiri mau beli Wacom yang tipenya itu One by Wacom, karena itu yang paling rendah, kalau nggak salah harganya 800 ribuan. Cuman setelah dipertimbangkan, karena saya juga pemula, saya coba ngelirik ke Huion, karena ini juga lumayan terkenal ya untuk di kelas pen tablet untuk merek Huion ini. Oke, langsung aja ya, kita kletek aja. Oke, terus yang ini juga rada susah ya. Jujur saya pribadi pikir-pikir kayak ngapain beli gini, tapi ya udah nggak apa-apa. Buat iseng-iseng juga kan. Toh mudah-mudahan membantu juga dalam editing, karena ini kan nggak cuma buat gambar ya, editing pun juga membantu. Oke, setelah dibuka kita langsung. Oke, ini ya. Ini mohon maaf kalau misalnya kurang lengkap ya tentang review dari Huion ya. Saya sebisa mungkin lah. Oke, ini gitu aja. Kita ini aja. Oke, taruh sebelah sini. Apa aja yang ada di dalamnya? Pertama ada ini, apa ini? Bahasanya ya ampun, ini nggak resmi Indonesia apa gimana ya? Saya beli itu di Shopee ya, harga 475, 480 apa ya? Total sekitar segitulah. Kita singkirkan aja. Nah, ini kalau bedanya yang saya lihat di reviewnya itu yang H420 itu dia masih pakai CD biasa. Ketahuan banget kalau itu versi lama ya. Nah, sedangkan ini yang terbaru makanya sudah nggak menyertakan CD. Dia disuruh download ya. Karena memang zaman sekarang komputer kan atau laptop itu udah jarang yang ada CD-ROM-nya gitu kan. Ini bahasa yang tidak saya kenali lagi. Nggak apa sih. Oke, dan ini dia tabletnya. Langsung kita coba ambil. Iya, ini ya. Oh ya, sama bedanya tuh kalau yang H420 tuh tombolnya kalau nggak salah ada 3 ya. Terus yang 460 itu ada 6. Nah, ini ada 4. Tengah-tengah lah. Walaupun saya sendiri nggak begitu suka ya sama. Ini nanti dulu, nanti dibukanya. Lihat dulu dalamnya. Loh, bentar. Isinya tuh rada beda ya. Jadi coba deh kalian lihat review-review yang ada di luar, itu isinya tuh sedikit berbeda dengan yang saya dapatkan. Jadi kalau di luar sana itu ini nih justru gini, alasan kenapa saya waktu itu mau yang ini susah. Mau yang H460 itu karena dia ada ininya. Sebentar. Nah, ada ininya. Ini tuh tempat ininya, sebentar. Tempat pen ya. Nah, ini pennya seperti ini ya, lumayan besar kalau dibandingkan ini Wacom, dia lebih kecil ya, tapi enak sih. Ini ada tombolnya 2 di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, ada tulisan Huion. Nah, jadi ini ditaruh seperti ini. Nah, gitu, buat tempat pen ya gitu, ditaruh misalkan di sini. Nah, kayak gini. Yang H460 itu setahu saya ada ini, makanya saya milih. Kenapa juga karena ini di baliknya ini tuh juga bikin buat nyabut si ujungnya ini loh. Nah, ini itu nyabutnya pakai yang sini, dan di dalamnya itu ada titik-titik. Ini fungsinya apa? Buat naruh ini coy. Nah, ini ditaruh di sini. Kan jumlahnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pasang kayak gini. Yang saya lihat review-review di YouTube, di Google itu yang 430 ini nggak pakai tempatnya, cuma bentuknya tuh mirip kayak 420, jadi pakai
kayak semacam pinset gitu loh. Nah, saya juga nggak tahu ini mungkin versi terbarunya kali ya. Karena saya belinya, mungkin keluaran versi terbaru dari 430 ini udah ngasih kayak gini sama persis dengan yang H460 mungkin, saya nggak tahu. Karena jujur nggak ada. Kalau di reviewnya tuh nggak ada. Sama ini ada kabel datanya ya. Bentuknya seperti ini micro USB. Ini Type A ya, untuk ke micro USB. Terus ini ada buku manual. Ya, buku manual. Oh, ini dia. Nah, sama ini. Kalau tidak salah yang susah banget sih. H430 itu ada USB OTG-nya, sedangkan di sini saya bingung, malah nggak ada USB OTG, malah adanya tempat pennya. Jujur buat saya pribadi mendingan ini, karena USB OTG saya udah punya, jadi yang mendingan dikasih ini sih gitu kan, tempatnya jadi lebih keren. Tapi itu, jadi kayaknya sih versi terbarunya USB OTG-nya dihilangin, diganti sama tempat ini, kayaknya ya, karena setahu saya harusnya tuh nggak ada ini gitu loh, hanya mulai di versi yang H460. Tapi nggak apa. Terus ini ada, ini apa ini? Quick guide-nya juga ya. Nah, ini lihat nih. Di sini harusnya isinya tuh ini nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, saya. Nah, ini harusnya isinya tuh ini, yang buat nyabut pinnya. Terus ini nggak ada ini toh, nggak ada ini. Nah, ini rada-rada beda ini. Nih, cara nyabutnya tuh begitu. Nih. Ya kan, beda kan? Nah, loh. Ini saya nggak tahu dikasih versi yang mana, ya udah. Kita taruh aja dulu. Ini buat tempatnya. Ini bagus sih. Kita langsung ke ininya. Kita coba lihat device si tabletnya. Oh. Ini tabletnya seperti ini ya. Dia untuk spesifikasinya lengkapnya gimana? Oke, sebentar, fokusnya rada ini mungkin karena jadi untuk spesifikasi lengkapnya mungkin nanti saya kasih aja di deskripsi, atau mungkin di sini saya tulis sekarang ya di layar. Dan ini lebih besar dibanding yang H420, tapi lebih kecil dibanding yang H460 ya, kalau tidak salah begitu. Makanya saya ya udah tengah-tengah. Terus ini tombol fungsinya ada 4 di sini, walaupun sebenarnya rada wagu ya. Aneh gitu, tombolnya bentuknya kayak gini terus di samping gini, ya nggak? Karena kan harusnya kalau kita kayak gini, katakanlah gini, paling nggak tangan yang sini jadi harusnya di sini gitu loh. Kalau di sini terus tiba-tiba di sini kan kita harus, nah jadi kayak kurang ergonomis, tapi ya it's okay. Dan ini dia untuk pennya, jadi seperti ini nanti gitu ya. Sama kenapa saya milih yang ini, karena ini dibandingkan dengan One by Wacom pun tingkat pressure-nya lebih bagus yang ini. Jadi One by Wacom itu memang saya katakanlah dia terkenal, makanya untuk build quality bagus, tapi buat saya yang mungkin nggak begitu sering pakai juga, pakai Huion ini udah cukup gitu. Mungkin setelah ini saya akan coba untuk tes dari pressure-nya ya, tapi maaf kalau nggak jago-jago gambar. Kita langsung aja ke Oke, jadi kita langsung coba aja. Di sini saya pakai Adobe Photoshop buat nyoba dari tingkat pressure-nya, dan juga kita coba gambar-gambar dikit. Tapi maafin nggak bisa gambar. Oke, di sini saya coba yang pertama. Di sini agar kelihatan ya, kita coba gedein dikit size-nya. Di sini pakai ini ya, biasa ya, brush biasa. Terus mungkin sekalian review juga ya. Jadi di sini kan ada kotakan yang ada titik-titiknya itu. Nah, titik-titiknya itu yang menunjukkan dari ujung sampai ujung. Gitu. Ini bisa sebagai mouse juga ya, bisa ngeklik juga. Nih katakanlah saya mau klik ini atau mau klik ini gitu. Kita lihat tingkat pressure-nya. Ini kalau cuma tipis aja gitu dia bisa. Nih tuh, tipis kan tuh, tipis. Tapi kalau setelah ditekan ya, ini tipis, terus tekan, jadi tebel kan. Nah, ini tingkat pressure inilah yang jadi mungkin pertimbangan kalau misalnya mau gambar, ya kan. Atau dari tebel, terus habis itu kita tipisin, ya. Nah, bisa kan? Nah, kecil kan. Kalau pakai mouse biasa, katakanlah bisa pakai mouse ya, dia nggak bisa kan. Nah, ini yang emang penting sekali untuk yang suka gambar gitu. Kita coba
tuh kan. Atau mungkin kita bisa pakai pensil biasa pun juga sama dia untuk tingkat pressure-nya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Mungkin sama ini kali ya, oh ya, sama ini tadi saya udah ngatur buat tombolnya itu jadi bisa Ctrl Z. Nah, ini. Jadi tombol yang ini saya atur buat tombol functionnya Ctrl Z. Itu semua bisa di drivernya, tinggal download aja sesuai dengan yang ada di tadi CD-nya gitu. Oh, ini coba. Oh, enggak gitu. Kurang. Ada yang bisa nebak ini gambar apa? Terus kita kasih kayak ginian. Nah, seginian. Iya. Set. Ya nggak gitu. Set. Nah, gitu. Terus kita manfaatkan dari pressure-nya yang tadi. Ya, jadi misalkan seperti ini. Ini kita tipis dulu, terus ini ditebal. Nah, ya kan, mangga tuh bisa ada mengkilapnya tau kalau gambar di sini. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Untuk impresi aja, impresi pertama atau first impression dari Huion H430. Mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangan atau kurang lengkap karena saya juga gak begitu pinter gambar dan juga ini iseng-iseng aja, ditambah lagi pandemi gini nggak begitu banyak yang bisa saya lakukan ya, nggak di studio biasanya kan. Gitu aja. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau mungkin punya saran-saran pen tablet lain, silahkan berikan saran kalian itu di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.